Selamat pagi teman-teman. Berikut saya akan membagikan tips-tips bagaimana tata cara kita beretika yang benar dalam membangun pribadi yang lebih baik. Sebelum menjalin hubungan dengan siapapun, ada hal yang paling utama dan paling pertama banget, yaitu menjaga emosional, sangatlah penting. Baik itu etika, perilaku, tata krama harus diperhatikan untuk menjaga kelangsungan hubungan. Baik teman-teman, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun pribadi dan beretika yang benar. Ya tentunya dimulai dengan kita mengintrospeksi diri kita masing-masing, sehingga memunculkan sikap-sikap yang ada dalam diri kita. Ya, tanpa berlama-lama lagi, baik saya akan memulai membersihkan waktunya. Mengingat durasi videonya nanti akan terlalu panjang. Ya, yang pertama, 1. Berbuat baik. Biasanya seseorang ketika awal pertama kali bertemu dengan orang lain harus usahakan memberikan sebuah kesan awal yang sangat baik dengan ramah. Ya, kalau bisa diusahakan berikan senyuman terbaik teman-teman lah. Ingat, jangan sampai pas pertama bertemu kita langsung bersikap kasar ataupun melakukan sesuatu yang bisa membuat kesan yang tidak baik, sehingga memunculkan kesan-kesan yang negatif di pikiran orang nanti. Sedikit contoh nih teman-teman. Misalnya kita dengan seorang yang sangat kita kagumi lah di dalam, misalnya itu di kompleks kita, mungkin di kampus mungkin, atau di kelas kita lah masing-masing. Misalnya kan kita apa kesan pertama teman-teman pas pertama kali dekat dengan dia? Apakah kita akan bersikap ramah atau bersikap sebaliknya? Ya, itu termasuk bagaimana cara teman-teman mendengar aja sih. Cara teman-teman pendengar aja sih. Aku cuman kasih contoh aja ya. Bagaimana cara kalian aja lah. Aku akan masuk ke poin kedua ya. Jadi pendengar yang lebih baik. Poin kedua di sini yaitu jadi pendengar yang lebih baik. Nah, di sini kita harus bisa menjadi pendengar yang lebih baik. Ketika seorang menyampaikan apa yang dia rasakan atau mau disampaikan kepada kita. Ingat, terkadang orang yang bercerita tidak butuh kita memberikan mereka masukan atau mencari jalan keluar. Cukup kita menjadi pendengar yang lebih baik aja, maka orang itu akan menaruh rasa yang berbeda terhadap kita nanti. Mungkin sikap respeknya akan lebih baik lagi lah kepada kita. Di sini saya tidak mau cerita ya, itu bukan curhatan hati saya. Ya, kita masuk ke poin ketiga ya teman-teman. Poin ketiga di sini itu jadi pembicara yang lebih baik. Nah, sebelumnya kita kan menjadi pendengar yang lebih baik ya. Di dalam pembicaraan yang lebih baik, biasanya kita di sini akan dianjurkan bagaimana tata cara kita membuka pembicaraan serta bagaimana cara kita memberikan respon ataupun kesempatan kepada orang lain tanpa kita menghakiminya. Adapun kalau terjadi sebuah perdebatan dalam sebuah hubungan ataupun organisasi itu bukanlah hal yang buruk teman-teman, selama kita tidak saling menyerang satu sama lain. Di dalam sebuah hubungan aja biasanya selalu ada perdebatan kok. Sepertinya seperti pasangan lah. Di dalam sebuah hubungan kan pasangan selalu ada perdebatan masing-masing. Ya, intinya seperti itulah. Tanpa ada perdebatan ya hubungan tidak akan baik-baik saja sih. Bukan gimana ya? Bukan baik-baik saja. Ya, tanpa ada cerita lah gitulah. Kita akan masuk ke poin keempat yang teman-teman untuk mempersingkat waktunya. Terlalu banyak aku berbicara tadi. Bukan mau curhat juga sih. Ini poin keempatnya itu tunjukkan rasa peduli. Nah, menunjukkan rasa peduli di sini yaitu poinnya sangatlah penting teman-teman. Gini ya, biasanya kalau kita menyukai seorang, biasanya kita akan selalu kepoin FB-nya dia, IG-nya dia, WA-nya dia, pokoknya semua tentang dia. Biasanya kita akan kepoin dia dengan siapa, apa kegiatannya, sama siapa dia, di mana dia, semalam berbuat apa. Astaga, kok malah kelirik lagu ya. Nah lah, kita kembali ke intinya tadi. Biasanya kita kan kalau menyukai seorang kan, kita biasanya selalu kepoin tentang dia.
Dan kalaupun dia saat lagi keadaan sakit ataupun membutuhkan seorang teman buat curhat, nah disitulah kita tunjukkan gimana kepedulian kita terhadapnya. Ingat, peduli yang di sini ini peduli yang sungguh-sungguh ya teman-teman, bukan PHP dia, oke? Kita akan masuk ke poin kelima ya, itu poin terakhir ya teman-teman, untuk membersihkan waktunya. Poin kelima di sini itu terima kekurangan orang lain. Nah, sebelumnya aku ingin bertanya nih kepada teman-teman. Ada nggak di antara teman-teman yang merasa dirinya itu sempurna? Kalau ada siapa ya? Nah, aku rasa sih yang nggak ada lah. Semua manusia kan nggak ada yang sempurna. Nah itulah sebabnya. Tuhan menciptakan pasangan buat seseorang itu masing-masing. Karena untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing di antara mereka. Itulah sebabnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena laki-laki itu mencari tulang rusuknya yang hilang itu dari perempuan. Astaga. Udahlah teman-teman, aku ngomong terlalu panjang lebar dari tadi. Capek rasanya mulutku berbicara dari tadi. Mungkin hanya sampai di sini aja teman-teman. Ya untuk video selanjutnya mungkin aku nggak tahu sih gimana selanjutnya. Ya cukup sampai sini aja lah. Terima kasih.